Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Lebih kurang 30 pertanyaan sih. Keluar dulu kali ya. Mundur aja, mundur. Ya, tenang aja. Di pinggir sini aja, Kak. Kak, duduk aja, Kak. Duduk Bang, duduk Bang. Sini Bang, duduk Bang. Oh ya, udah sini. Bisa mundur dikit nggak? Mundur, weh. Kasih jarak. Munduran dikit. Kamera nggak ada zoom apa munduran dikit? Mundur dikit ya. Oke. Dimensi mana? Ini. Hasan, munduran lagi kali. Iya, sabar. Anak gua tidur. Yuk, biar kita pulang yuk. Oke, munduran, weh. Abang sih ada munduran aja, kita jalan mundur. Nah, gitu. Semua dapat info. Nggak ditinggal, Kak. Oke. Hasan, galak-galak banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terus saya juga berterima kasih dengan penyidik sudah memperlakukan Una dan tim lawyer juga dengan sangat baik, sangat ramah. Dan Una tadi juga sudah berlaku kooperatif. Hari ini hadir di Bareskrim. Ada berapa pertanyaan, Mbak? Berapa pertanyaan? 9 jam lebih nih. Iya, Baik. cukup lama sih. Ada 20 Pak Una atau lebih? Lebih kurang 30 pertanyaan sih. Tadi diperiksa penyidik konteksnya apa aja sih? Secara garis besar aja. Gimana? Baik, jadi begini teman-teman sekalian. Ya, munduran. Tadi kita diperiksa dengan 35 pertanyaan dan terbagi dalam dua bagian utama. Ya, pertama adalah sebagai korban dan yang kedua adalah sebagai saksi. Nah, sebagai korban kita sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikan oleh Una dan kemudian keluarga dan temannya. Setelah kita kalkulasi lagi, total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar. Ya, yang berhasil di withdraw itu 623 juta. Dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik. Ya, itu secara umum seperti itu. Jadi Bang, kamera, Bang. masih mengalami kerugian kurang lebih 900-an juta. Ya, secara umum seperti itu. Kita juga sudah menyerahkan kepada penyidik sejumlah bukti, sejumlah dokumen. Ada 3 yang kita serahkan. Bukti transfer dari rekening Una ke PT DNE Pro. Yang kedua adalah izin legalitas oleh PT DNE Pro yang katanya memiliki izin dari berbagai macam itu, termasuk dari OJK, dari macam-macam itu, tapi ternyata itu adalah izin pendidikan komputer. Ya. Lalu bukti yang ketiga adalah prospektus, ya, skema berinvestasi di DNE Pro. Kalau itu investasi berapa tingkat keuntungannya. Nah, secara global dapat kita sampaikan bahwa dari prospektus yang ada itu keuntungannya satu hari per day 1%, 1 bulan kurang lebih 20%. Jadi ini angka yang cukup fantastis. Ya, kalau per bulan 20%, Anda bisa kali aja setahun berapa itu? Ya, 240%. Anda bisa bandingkan dengan di bank yang per tahun hanya 6, 7 sampai 8%, paling tinggi 10%. Artinya memang ini skema yang dibuat secara sengaja untuk memberi iming-iming, memberi janji harapan kepada siapapun termasuk Una untuk berinvestasi di dalam
rekeningnya DNA Pro. Ya, secara umum seperti itu sebagai korban. Dan juga kita sudah menegaskan tadi bahwa kita bukan brand ambassador. Ya, demikian secara umum sebagai korbannya. Sebagai saksi gimana? Nah, sebagai saksi, tadi kita sudah menguraikan panjang lebar bahwa UNA terlibat atau ikut dalam investasi dalam DNA Pro karena diajak oleh Hoki Irjana. Beliau yang mengajak, lalu memberikan prospektus itu, menjanjikan macam-macam lah hadiah, termasuk ternyata setelah kita cek 3 CR-V dan 3 Brio mobil. Itu yang dijanjikan kalau nanti berhasil memenuhi skema investasinya dengan jumlah investasi tertentu dan downline tertentu. Ternyata semua itu bohong, semua itu omong kosong. Sampai Januari, dana tidak bisa ditarik kembali dan semua hadiah yang dijanjikan itu tidak pernah diterima oleh UNA dan teman dan keluarganya. Demikian begitu. Itu dari awal Bang, janjikannya Bang. Mulai dari kapan? Kenapa gelisah banget Una nih kelihatannya nih? Sekarang sih alhamdulillah Nggak ada udah lebih gelisah. lega ya. Nggak ada gelisah. Ini Bang, abang agak mundur dikit bang, biar sejajar. Una mungkin tertarik Sama dengan Una mungkin gara-gara kasus ini Awalnya ada tertarik pencemaran kenapa nama Una? baik kah? Kalau Una merasakan nama baik tercemar atau seperti apa, kerugian apa yang dirasakan? Kalau untuk pencemaran nama baik mungkin lebih ke pandangan orang-orang terhadap Oke, Una bro, ya. boleh, Gitu bro. loh. Sebagai penegasan berarti Kak Una ini nggak ikut promosi DNA Pro ya? Oh iya, Bukan, jadi saya gini, tidak tadi punya juga kewajiban. sudah kita jelaskan, UNA tidak dalam kapasitas mempromosikan DNA Pro. UNA hanya hadir dalam acara itu berdasarkan kontrak sebagai seorang seniman profesional, sebagai DJ profesional. Itu. Berarti kan kalau misalkan dari DJ di suatu acara DNA Pro, berarti kakak dibayar dengan DNA Pro nih kak, ada pembayaran. Saya nggak tahu siapa yang membayar, cuman saya diundang. Gitu. Tapi udah diterima apa uangnya? Udah perform juga. Karena ada kontrak. Ada kontrak. Kalau Anda kan bekerja, kita bekerja, kan kita dibayar. Saya kira itu biasa, normal saja, profesional. Akan jadi masalah kalau saya tidak bekerja, terus saya dikasih duit. Nah, itu masalah. Tapi ini kan ada kontraknya, resmi. Ya, ditandatangani resmi antara pihak DNA dengan manajemen, bukan UNA. Dengan pihak manajemen, TAMS Indonesia. Ya, jadi sekali lagi itu hubungan yang profesional karena kerja, karena jasanya sudah diperform, maka sudah selayaknya menerima honor. Itu kapan? Lokasinya di mana? Acaranya di mana? Honornya berapa dan kejadiannya kapan bang? Ya, saya kira begini ya, masalah honor macam-macam itulah rahasia klien. Nah, maksudnya itu tidak perlu diumbar ke publik lah hal-hal seperti. Yang jelas ada honor yang diterima karena dipanggil untuk diundang untuk perform sebagai seorang seniman, sebagai seorang DJ profesional itu. Kejadiannya kapan bang? Kejadiannya kapan? Penyidik siapa? Jadi Yang menimpa pabrik Tugu sebelumnya Mas? begini, Kan jadi barang bukti itu. tidak ada pengembalian uang, tidak ada pengembalian dana, ya, karena memang tidak ada apa namanya aliran dana yang illegal. Semua diterima karena memang tampil sebagai seorang seniman profesional, itu saja. Berarti bisa dipastikan dari penyidik juga nggak bakal meminta Uang balik. dari DNA Pro terhadap Budi Una ini sendiri. Ya, sampai saat ini belum, kita belum tahu. Itu kejadiannya kapan ya bang? Performnya. Ya, itu begini, performnya awalnya di bulan Juli, tapi tidak jadi, dibatalkan, lalu diperform di bulan Desember, ditunda. Ya, itu di Hotel Kempinski, ya. Itu harusnya bulan Juli, tapi ditunda ke Desember karena waktu itu kita masih tinggi-tingginya COVID-19. Lalu yang kedua itu di West Inn Surabaya, itu bulan September kurang lebih. Lalu yang ketiga adalah Cafe de la Mer Bali, itu bulan Desember juga. Berarti itu 2021 semuanya? Semuanya 2021 ya. Kontraknya berapa lama ya untuk performnya? Kali perform aja. Satu kali perform kisaran waktu 1 sampai 2 jam lah. Bang, di acara tersebut atau ada public figure lain yang mengisi acara tersebut gitu enggak? Ya pasti ada sih, pasti ada. Tapi ini kita tidak ingin menyeret public figure yang lain ya, biarlah itu
nanti dikira kita menyeret public figure yang lainnya. Tapi ini Mbak Una ada komunikasi dengan Majuan Kauna. yang lain-lainnya. Kauna majuan Nggak Kauna. ada komunikasi. Una ada gak sih penyesalan kayak mungkin ke depannya berhati-hati untuk Ya pasti saya akan lebih berhati-hati untuk berinvestasi dan tidak mudah percaya dengan orang-orang baru yang saya kenal gitu sih lebih tepatnya. Oke. Iya, makasih Kauna. Terima kasih ya. Sehat terus Kak. Terima kasih. Sarangeo. Terima kasih ya semuanya orang ya. Aduh ini kegencet. Apanya yang kegencet? Kauna foto dulu. Iya. Kita foto yuk Pak. Oke. Gitu. Bang, munduran bang. Munduran bang. Kauna maju. Jadi gini teman-teman, satu hal yang perlu kami tegaskan adalah bahwa kami tim kuasa hukum mendukung penuh upaya penyidik Polri di Tipidiksus untuk mengusut tuntas kasus ini dan sangat berharap bahwa seluruh pelaku kejahatan atau kriminal ini dalam kaitannya dengan illegal robot trading ini diseret ke pengadilan, dan kita juga berharap sebagai korban dan korban-korban yang lain, kalau bisa kita berharap ya dananya dikembalikan. Ya, itu saja. Terima kasih juga untuk teman-teman media semuanya ya sudah menunggu dan sudah mensupport. Terima kasih. Foto dulu foto. Kauna pokoknya foto paling bagus Kauna. Gratis live Kak. Iya santai. Kauna boleh pesan. Maksudnya foto itu Kauna apa media? Ya handphone di sono. Kauna sebelah sini semuanya. 1, 2. Oke, makasih. Mari Kauna. Iya Pak. Selfie Kak. Kauna maaf ya. Kauna sekali lagi di tengah. Kamera. Aman, Bang. Kauna sekali lagi di tengah. Sorry. Ya, udah. Ada tangan ya. Rolling. Oke, ya Kauna, ini hari raya Idul Fitri sudah dikit lagi menghitung hari. Persiapan Kauna sendiri seperti apa, Kauna? Persiapan sih insya Allah mau mudik ya, udah 3 tahun nggak pulang kampung semenjak pandemi juga, karena kan kebetulan kan papa aku di sana, jadi emang persiapannya sih insya Allah mau mudik tahun ini. Mudik mana? Mudik ke Medan. Iya jauh. Bawa anak juga nggak? Bawa anak, ada ibu juga kan di sini, ada saudara-saudara juga, emang pengen bawa anakku ketemu sama keluarga besar di Medan. Soalnya kan 3 tahun ini kan nggak pernah pulang ya, jadi banyak keluarga yang belum pernah ketemu. Happy nggak Una akhirnya bisa kembali ke kampung? Lebaran di sana. Alhamdulillah sih happy ya bisa pulang, insya Allah lancar semuanya, bisa kumpul sama keluarga besar. Apa yang disiapin nih kan udah 2 tahun nggak bertemu dengan keluarga, apa yang paling disiapin dengan keluarga? Persiapannya sih ya kalau buat saudara-saudara paling ya udah bersama buat masak-masak bareng, ya baju lebaran ya gitu sih seperti biasa aja. Rencana berapa hari Una di Medan? Rencananya sih 2 minggu. Oh, lama Karena juga ya. udah lama banget nggak pulang, terus pengen ya ketemu sama saudara, healing, butuh healing. Oh, butuh healing nih. Butuh healing. Terus kalau sampai di Medan nanti kira-kira apa nih yang bakal mau dilakuin kalau misalnya sendiri di luar sama keluarga? Yang pasti mau kumpul sama teman-teman ya, kan banyak teman-teman sekolah dulu, terus mau nyobain kuliner makanan favorit aku dulu kecil gitu, pengen dicobain semua. Oh, healingnya kayak gitu. Apa tuh makanan yang dirindukan gitu? Aku tuh kangen makan miso, sate kerang, pecel. Kan kalau pecel di sini pecel di Medan beda gitu. Gitu sih, soto Medan. Bikin baju kapelan nggak sih Una sama anak? Lebaran Baju bikin sih enggak, cuman kita kayak senada gitu aja sih sama anak. Oh, warnanya. Warnanya. Sudah bikin ya? Sudah ada? Enggak bikin. Oh, sudah ada? Udah ada baju couple warna aja. Lebaran tahun ini berarti bakal kerasa agak berbeda nih kayak seperti yang lain. Ya pasti dong, karena udah lama nggak pulang juga. Nggak pulang. Gitu. Tradisi dari keluarga Kak Una kalau lebaran ngapain aja sih lebaran? Kita tradisinya biasa kumpul keluarga ya, keluarga besar, terus kita masak lontong Medan. Terus ya bagi-bagi THR gitu sih kayak biasanya. Nah, nyiapin THR berapa nih Kak nih buat berapa? Nyiapin berapa THR buat berapa Kayaknya orang makan? THR-nya edisi pandemi juga kayaknya. Gitu.
Kauna tapi lebih memaknai Idul Fitri saat ini seperti apa sih Kauna? Gimana? Lebih memaknai Idul Fitri saat ini seperti apa Kauna? Ya karena udah lama gak ketemu, terus ya pasti bisa kembali fitrah, ketemu sama orang tua, alhamdulillah masih dipertemukan insya Allah di Idul Fitri tahun ini. Kauna ini kan pertama kali Lebaran masih sama anak aja nih. Kalau nyerempet ya. Iya. Menyiapkan Iya. diri gitu ya. Happy aja gitu. Ya alhamdulillah masih happy aja walaupun masih berdua sama anak. Ya kan nggak tahu tahun depan siapa tahu udah ada yang baru. Amin. Emang udah ada. Kriterianya seperti apa sih Kak? Ya. Kriterianya sih Kak buat Kriterianya yang pasti ya seiman, terus ya mau bertanggung jawab, sayang sama anakku juga, pasti sama keluarga. Ya kalau dulu sih nyarinya yang dia harus yang cakep, ya lucu ya gitu. Kalau sekarang yang penting bertanggung jawab sih. Udah ada berarti kan? Belum ada. emang udah move on ya Kauna? Ya harus move on dong, harus strong, nggak boleh lama-lama galaunya. Tapi merasa ada yang hilang nggak sih? Maksudnya di momen Lebaran seperti ini gitu. Ngerasa ada yang hilang sih enggak, tapi pasti ada yang kurang dong kan. Karena berasa juga walaupun ya sendiri gini kan kayaknya pengen ada yang mendampingi, ada yang temenin ngobrol atau ngomongin lebaran bareng gitu sih. Tapi tetap buka pintu silaturahmi ya Mbak, di lebaran Pasti kali dong, ini. tetap membuka tali silaturahmi. Ada komunikasi nggak Kak? Kan jelang lebaran ada komunikasi nggak sama anu? Sejauh ini sih belum ya, tapi tetap membuka komunikasi. Gitu. Memberi pengertian ke anak seperti apa menghadapi lebaran tidak lengkap nih, keluarga tidak seperti hari-hari waktu-waktu sebelumnya gitu Kauna. Alhamdulillah anakku belum ada ngasih pertanyaan-pertanyaan ke arah situ ya. Dia taunya ya sama maminya aja. Gitu. Nyiapin kan pasti kalau lebaran ketemu keluarga kan pasti ditanya, Unak kenapa sampai akhirnya selesai dan udah mau buka lagi belum sih? Udah Paling kapan? aku minta didoain atau minta dijodohin. Gitu. Ya, makasih. Satu lagi Kauna, doanya di Idul Fitri kali ini seperti apa Kauna? Ya doanya ya pasti kita kembali fitrah, ya bisa saling memaafkan dan ya bisa bersilaturahmi aja sih. Terima kasih. Ini yang sini nih Kak. Iya. Ini Kak iPhone yang bersihan Kak. Oke. Buat pemirsa semua di rumah, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dimaafin ya kalau nggak ada salah. Terima kasih.